Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini hari masih hari Senin ya, cuman ini sore hari ya, yaitu pukul 15. Oke. Hujan turun ya, cuman rintik-rintik. Untuk saat ini saya mau menceritakan masalah misteri kandang kambing ya, misteri lahan bekas kandang kambing. Serem kan? Misteri. Oke, ini tampak di depan kita masih ada pohonnya ya, ada pohonnya, kemudian kita cabut. Oke, cabut. Dan ini kenapa ini dicabut, itu ada antara 6 kiloan mah ada. Ini seperti ini ya. Kemudian ini juga, ini besar, ini antara 8 kiloan ada ya. Kenapa yang saya cabut, saya bongkar ya, ini adalah misteri lahan bekas kandang kambing, padahal sudah nonaktif antara 2 tahunan lah waktu itu, waktu saya tanam porang ya. Jadi kita di sini jangan menganggap enteng ya, jangan menganggap enteng itu yang namanya kohe ya. Kita paham kalau memang waktu itu juga kita ini apa perlu kita kasih dolomit gitu, karena memang untuk fermentasi juga kita nggak mungkin dilakukan ya, karena di lahan paling tidak disemprot E4 gitu. Akan tetapi ketika itu ada pertimbangan ya, ada pertimbangan lain, karena kandang kambing ini sudah nonaktif antara 2 tahun lebih. Jadi dianggap sudah menjadi tanah, dan memang saat itu juga kita ini sudah berbentuk tanah. Ini tanahnya juga bagus, hitam ya, coklat-coklatan, coklat ke hitam-hitaman ya. Lebih tepatnya coklat ke hitam-hitaman ya. Sangat subur. Akan tetapi ketika ini sangat subur dengan kohe yang memang sudah menjadi tanah sangat subur ya, sehingga memang pertumbuhannya saat itu bagus. Nah, kemudian ketika bulan Desember, Januari, dan Februari adalah masa penghujan yang cukup tinggi curahnya, maka disitulah mulai timbul apa itu namanya intrik-intrik dalam tanah ya. Ada intriknya nih. Bukan di kerajaan aja yang ada intriknya, atau di apa ke pemerintahan. Ini di dalam tanah ini, di antara kelompok-kelompok orang ini di sini ada intrik-intrik penjamuran ya. Karena apa? Karena memang pada dasarnya ini sudah subur banget. Karena apa? Ini sebetulnya bukan karena fermentasi ya, tapi karena terlalu subur sebetulnya. Kalau fermentasi memang udah jadi tanah ya. Ini terlalu subur, buktinya saat kita olah pun itu yang namanya gendon ya, yang namanya gendon, yang namanya gatem, kalau kata Sunda, orang-orang Sunda gatem ya, kalau orang-orang Jawa bilangnya gendon ya, yaitu sudah saya temukan bahkan yang sebesar-besar jempol kaki saat itu. Tetapi saat itu kita juga ada sedikit bertanya pada orang-orang tani setempat, Pak, ini gimana ya? Ini apakah tidak apa itu namanya menyerang? Beliau bilang katanya enggak lah, kalau gendon itu adalah cuma makan kohenya saja, bekas kohenya gitu kan. Jadi terbukti di perutnya juga katanya selalu hitam. Jadi itu makannya tanahnya gitu kan, tanah yang oke. Berarti untuk umbi enggak ya? Enggak gitu kan. Ya, memang terjadi di sini. Di situ bukan gendon ya, bukan gendon atau gatem yang menyerang umbi, akan tetapi adalah jamur. Terus apa hubungannya dengan jamur? Ini ketika ada gendon itu, kohe yang sudah ada gendonnya atau sudah ada apa itu namanya gatemnya atau uret yang gede itu, uret yang putih itu kan, berarti itu adalah tanah ini sudah, kohe ini maksudnya sudah menjadi tanah gitu kan. Soalnya
Kalau kohenya masih berbentuk kohe dan fermentasinya belum selesai, itu tidak mungkin ada gendonnya. Nah itu juga waktu itu saya pertimbangkan bahwa ketika ada gendonnya adalah berarti itu sudah jadi tanah ya, bukan sebagai kohe lagi. Kalau kohe nggak mau dia, soalnya panas kan gitu. Saat fermentasi itu panas, maka gendon tidak mungkin ada. Saat itu adalah sudah menjadi tanah yang sangat subur. Tandanya itu adalah tanah yang sangat subur dari kohe yang sudah menjadi tanah, kemudian ada gendon-gendonnya itu, ataupun gatem, ataupun ulat tanah yang putih ya itu. Gitu. Nah, tapi ketika memang kita itu termasuknya kecolongan ya, artinya kecolongan dalam arti karena pertumbuhannya subur, kita juga tidak curiga. Kemudian saat itulah timbul ketika curah hujan tinggi di bulan Desember, Januari sampai Februari, itu di situ timbul penjamuran karena memang ketika tanah ini sudah subur dihantam juga oleh air hujan yang mengandung nitrogen, akhirnya menjadi sangat subur, lembab, kemudian timbul penjamuran. Nah, di situ. Maka kenapa? Ketika saya di sini gali banyak yang kena, maka dari itu saya hantam. Ini lihat, masih berdaun ya, masih segar. Tapi kenapa saya ambil? Itulah kita sebagai petani juga harus mengambil sikap. Daripada nanti hilang semua, lebih baik kita ambil sekarang. Seperti itu. Maka saya di video yang lalu saya katakan, apabila kita tidak bisa mengambil tindakan dengan tegas, dengan cepat, maka itu mungkin akan lebih merugi lagi. Kita sudah rugi dengan adanya yang banyak yang dimakan ya, makan jamur. Jadi ada yang tinggal paruh, ada yang tinggal 3/4 gitu kan, bahkan ada yang tinggal 1/4 ada. Tapi untuk itu, daripada kita lebih parah lagi, lebih tidak mendapatkan hasil lagi, maka dari itu kita panen saja gitu kan. Maka dari itu sayang di sini semua diambil, walaupun masih seperti ini, biarin. Kalau sudah itu mau disimpan di situ juga nggak apa-apa. Yang lain yang sudah ini sudah dibawa ya, dari bawah. Itu tinggal yang di sana. Kemudian ini nanti mungkin akan diambil lagi ya. Udah kadung lah, percuma lah itu. Nah, untuk berikutnya mungkin kita akan lebih ditingkatkan lagi untuk pengolahan tanahnya. Dolomit itu dipastikan harus didolomit, karena itu adalah untuk penetral tanah dan juga untuk jamur sangat minim ya untuk timbul jamur ketika kita sudah pakai dolomit, karena tanah juga sudah netral, tidak terlalu asam ya, karena jamur itu timbul karena tanah juga memang sudah terlalu asam ya. Jadi kemudian nanti timbul dari hujan, lembab, kemudian nanti timbul jamur gitu. Jamur itu tidak kelihatan tapi berbahaya. Mulutnya tidak besar tapi rakus. Untuk itu hati-hati ya buat kawan-kawan juga yang masih dalam fase-fase seperti ini. Soalnya apa? Jamur tersebut bukan menyerang di saat kita masih porangnya kecil, tapi ketika porangnya sudah tumbuh subur, tiba-tiba layu, ya kan? Kemudian ketika istilahnya mereka sudah menyerang di bawah, di atasnya kita belum sempat tahu. Karena apa? Daunnya masih bagus. Karena sifat porang, kalaupun kita tebang, kemudian kita simpan, itu untuk selama itu artinya masa penuaannya belum selesai, dia akan seger, walaupun ditebang. Nah, itulah susahnya porang, kita memprediksi di dalam tanah. Apakah dia diserang apa tidak, kita tidak tahu. Maka dari itu, kita harus mengoptimalkan pratanam, yaitu di pengolahan tanah di saat mau tanam. Setelah itu kita untuk pupuk susulan itu adalah nomor 2. Seandainya kita pengolahan tanahnya itu bagus, sudah excellent, sudah perfect, maka untuk pemupukan susulan tidak masalah. Ini apa artinya kita ininya ya, jadi artinya secara bahasa apa ya namanya, jadi ketika ini pupuk susulan itu nggak usah lah, itu nomor 2. Yang penting kita pastikan pengolahan tanah di awal tanam itu adalah sangat perfect. Maka dari itu
Untuk ke depan kita akan olah tanah ini semaksimal mungkin. Insya Allah tanaman tidak akan seperti ini, terutama di sini nih. Ini di sini, soalnya apa yang kena ini di sini, terus ke sana. Gede-gede umbinya, gede-gede itu ada 8 kilo. Yang ini antara 6 ada yang 5, yang 6. Di sini ada 6,5. Ada juga ini di sini gede-gede juga sudah diangkut ya. Akan tetapi ke sini dan ke sana melebar, banyak yang kena, tapi ke sana tidak. Di sana juga tidak, yang jauh ya. Jadi artinya ketika kita bisa melihat dari lokasi aja, mana yang terserang yang sini. Kenapa ya? Oh, karena dekat ini. Ya, itulah. Jadi ketika kita lihat dari pengalaman di lapangan, itu kita bisa pastikan insya Allah tidak meleset. Oke, seperti itu aja ya kawan. Saya hanya memberikan apa itu sedikit warning ya, warning untuk atau ya warning ya, pemberitahuan, perhatian supaya sahabat tani porang di kita terutama di Indonesia mudah-mudahan tidak menjadi korban jamur. Oke, seperti itu saja. Mohon maaf apabila saya banyak cakap ya, dan apabila banyak mungkin ada kesalahan, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.